Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pokok bahasan terakhir dari pengantar ilmu ekonomi makro. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini masih sama, pokok bahasan utamanya berkaitan dengan analisis keseimbangan, tetapi pendekatan yang digunakan untuk metode grafik yang kita akan pakai di pertemuan kali ini berbeda. Di sini kita akan menggunakan pendekatan suntikan dan bocoran. Yang pertama yang akan kita kaji yaitu berkaitan dengan istilah apa itu suntikan dan bocoran. Suntikan maksudnya di sini adalah sejumlah aliran pendapatan yang diterima dari aktivitas mengekspor yang merupakan suntikan dalam tanda kutip kepada aliran pendapatan. Sedangkan aliran pengeluaran adalah sejumlah kompensasi untuk membeli barang yang diimpor dari negara lain yang merupakan bocoran terhadap aliran pendapatan. Itulah sedikit gambaran definisi tentang suntikan dan bocoran. Ya, silahkan nanti yang tahu definisi lain tentang suntikan bocoran bisa menuliskan di kolom komentar. Kita akan bahas. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini output yang akan kita peroleh dari menghitung contoh kasus di sini itu grafik, ya. Sama seperti dengan kurva agregat supply dan agregat expenditure. Nah, langkahnya soalnya juga saya buat sama, ya. Nanti kalau kita mengerjakan agregat supply dan agregat expenditure, hasilnya harus sama dengan titik-titik potongan yang akan kita teliti, yang akan kita selesaikan dengan menggunakan metode ISLM ini. Di sini kita punya C atau fungsi konsumsi sama dengan 10 plus 0,8 YD, X sama dengan 20, atau investasi G sama dengan 10, pajak 25% dari pendapatan nasional, X sama dengan 13, M sama dengan 10. Ditanyakan dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran, tentukan keseimbangan pendapatan dengan metode grafik. Langkahnya sama, kita mencari titik-titik perpotongan terlebih dahulu. Yang pertama, saat perekonomian dua sektor, keseimbangan tercapai ketika nilai Y sama dengan S, nilai pendapatan nasional sama dengan saving. Nah, langkah yang pertama, kita mencari terlebih dahulu nilai S-nya, ya, nilai tingkat tabungan. Di sini karena di soal tidak didapati. Caranya, S itu kan sama, rumusnya kita tahu bahwa S itu sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. Nah, A variabel A, B itu kita peroleh dari nilai fungsi konsumsi, ya, fungsi konsumsi disposable. Di sini kita memperoleh C sama dengan 10 plus 0,8 YD. Ya, jadi kita tidak langsung memasukkan fungsi ini karena belum dikurangi pajak. Nah, ini yang kita lakukan, yaitu mencari fungsi konsumsi disposable-nya. C sama dengan 10 plus 0,8 YD. 10 plus 0,8, ya. Disposable itu kan pendapatan setelah dikurangi pajak, ya. Pendapatan di sini 1Y dikurangi 0,25Y. Ya, dapat nanti hasilnya 0,75Y. Jadi C atau fungsi konsumsinya nanti setelah dengan fungsi konsumsi disposable ini sama dengan C sama dengan 10 plus 0,8 dikali 0,75Y. Nanti fungsi konsumsi akhirnya sama dengan 10 plus 0,6Y. Nah, di sini kita memperoleh nilai S. Nah, di sini A itu nilainya 10, ya. Karena di depannya ada min, berarti min 10. Asalnya dari sini, ya. Kemudian 1 dikurangi min B. Min B-nya di sini berapa? 0,6. Ya, 0,6. Jadi kita masukkan ke sini. Berarti min 10 ditambah 1 dikurangi 0,6. Asalnya dari sini, ya. Dari sini. Kemudian ketika kita sudah mengetahui variabel A, nilai untuk variabel A dan B, kita baru bisa memperoleh nilai S-nya. S sama dengan min 10 ditambah 1, ya, B-nya kan nilainya 0,6 dikali Y. Jadi nilainya S sama dengan min 10 ditambah 1 dikurangi 0,6, dapatnya 0,4.
ya. Jadi nanti nilai Y sama dengan S-nya, Y-nya di sini berarti nanti tingkatnya itu sama dengan 0 ya. Di untuk semua soal Y-nya sama dengan 0, S-nya kita masukkan, hasil yang sudah kita hitung tadi, min 10 ditambah 0,4 Y. Ya, nanti 0,4 Y pindah ke sisi sebelah kiri, jadi min 0,4 Y, ini tetap min 10 ya, min 10, Y-nya nanti diperoleh sama dengan 25. Nah, ini kita peroleh titik perpotongan pertama, yaitu 25. Dan dicatat di sini, nanti ini tingkat suntikan bocorannya nilainya 10. Kita lanjut ke titik perpotongan kedua. Nah, titik perpotongan kedua untuk perekonomian dua sektor ya, untuk perekonomian dua sektor yaitu S sama dengan I. Ya, S sama dengan I. Shaping sama dengan investasi. S-nya berapa tadi? Kita peroleh S-nya min 10 plus 0,4 Y. Ya, dari tadi itu titik perpotongan pertama S-nya didapat min 10 plus 0,4 Y. Artinya di soal itu diperoleh bahwa data itu nilainya 20. Jadi nanti 0,4 Y sama dengan 20, 10 pindah ke sisi sebelah kanan. Ya, pindah angka 10 tadi pindah ke sisi sebelah kanan. Jadi nilainya nanti 0,4 Y sama dengan 20 min 10 pindah ke sebelah kanan jadi plus 10. Jadi 0,4 Y sama dengan 20 tambah 10. Jadi Y-nya sama dengan 75. Jadi titik perpotongan yang kedua nilai Y-nya 75. Dan nilai titik suntikan bocorannya itu sebesar 30. Selanjutnya kita akan mencari nilai titik perpotongan ketiga. Nilai titik perpotongan ketiga diperoleh dari persamaan ini ya. S ditambah T atau shaping ditambah pajak sama dengan I plus G. S-nya kita peroleh ya di sini dengan memasukkan nilai fungsi konsumsi yang awal ya, bukan yang terakhir. Jadi nanti min 10 ditambah 1 dikurangi B-nya 0,8, bukan 0,6 tapi 0,8, pakai fungsi konsumsi yang pertama. Kemudian dikurangi 1Y dikurangi 0,25Y, dapatnya 1 dikurangi 0,25 dikali Y, ditambah 0,25Y, dimasukkan lagi nilai nilai pajaknya. Yang ini utuh ya, 0,25Y sama dengan nilai I-nya 20, nilai G-nya 10. Jadi nanti hasilnya min 10 ditambah 1 dikurangi 0,8, nilainya 0,2, 1 dikurangi 0,25, nilainya 0,75 ya. Y ditambah 0,25 kita turunkan, kemudian 20 tambah 10 sama dengan 30. Nanti hasilnya min 10 ditambah 0,25 dikali 0,75 dikali Y ditambah 0,25Y sama dengan 30. Nanti hasilnya min 10 ditambah 0,25 dikali 0,75, 0,15 ya, ditambah 0,25 sama dengan 30. Min 10 ditambah 0,15 ditambah 0,25 sama dengan 30. 0,15 ditambah 0,25, 0,4 Y. Min 10 pindah ke sebelah kanan jadi plus 10. 30 ditambah 10 hasilnya 40. Y-nya sama dengan 100. Ya, ini nilai titik perpotongan ketiga. Y-nya atau pendapatannya sama dengan 100. Nilai titik suntikan dan bocorannya 30. Selanjutnya kita akan memasuki titik perpotongan terakhir atau titik perpotongan keempat. Diperoleh dengan persamaan S ditambah T ditambah M sama dengan I ditambah G ditambah X. Ya. Nilai S-nya, persamaan S-nya kita masukkan dari nilai atau persamaan S yang ada di titik perpotongan ketiga. Diperoleh min 10 ditambah 0,15Y ditambah 0,25Y. M-nya kita peroleh 0,1Y. I-nya 20, G-nya 10, X-nya 13. Ya.
Jadi kita peroleh di sini min 10 ditambah 0,1 0,15Y ditambah 0,25Y ditambah 0,1Y dapatnya 0,5Y sama dengan 43. Diperoleh dari 20 ditambah 10 tambah 13. Jadi nanti 0,5Y sama dengan 43 ditambah 10. Dapatnya 53. Nanti nilai Y-nya sama dengan 106. Nah, ini titik perpotongan yang keempat. Nilai Y-nya 106, nilai suntikan bocorannya 43. Nah, kita aplikasikan dari hasil perhitungan tadi ke dalam grafik. Di grafik untuk Y yang pertama, potongan pertama kita peroleh Y-nya 25 ya. Kemudian suntikan bocorannya 0. Kemudian untuk potongan yang kedua Y-nya 75, titik suntikan bocorannya 20. Kemudian untuk titik potongan ketiga diperoleh Y-nya 100, suntikan bocorannya 30. Yang keempat kita peroleh nilainya 106, titik suntikan bocorannya 43. Nah, ini untuk setiap masing-masing sektor. Ya. Demikian penjelasan untuk untuk analisis keseimbangan perekonomian 4 sektor menggunakan metode grafik dengan pendekatan suntikan bocoran. Ya, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.